Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. Eh, Balik lagi di konten bacot gua. Kali ini review buku. Ya udah lama banget gua nggak review buku ya. Ya udah sempat terakhir kali itu tahun lalu akhir. Selebihnya tuh kan konten gua bacotnya kalau nggak kecelakaan berpikir ya tentang tutorial lah. Nah kali ini gue pengen nge-flashback sembari nge-review buku salah satu yang kesukaan gue juga. Judulnya Pitu-Pitu Menuju Tuhan karya Cak Nur. Nah ini bukunya nih. Ya, sebenarnya buku boleh minjem ya, tapi ya belum sempat gue balik-balikin. Mungkin orangnya kalau nonton video ini marah kali gue nge-review buku ini. Secara general ini buku ngejelasin tentang bagaimana kita pendekatan terhadap Tuhan gitu. Makanya disebut pintu-pintu, bab-bab, babuha. Ya ibarat kata bagaimana kita sebagai hamba yang memuja Tuhannya itu ternyata berbagai macam pendekatan dan jalan gitu. Banyak jalan menuju Roma, banyak pintu menuju Tuhan. Kira-kira gue simpulkannya sesimpel itulah buku ini. Tuh. Nah, ada beberapa pintu yang digagas atau yang dikonsepkan oleh Cak Nur. Di antaranya ada pintu iman dan tauhid, terus ada sejarah dan peradaban, ada pintu tafsir, ada pintu spiritual, etika dan moral, ada pintu pluralitas atau pluralisme ya, pluralisme dan kemanusiaan, dan pintu demokrasi dan politik. Nah kalau nggak salah teksnya begitu ya, walaupun agak-agak tipu-tipu dikit nggak apa-apa lah ya. Nah banyak sih macam-macam pintu-pintunya yang dipaparkan oleh Cak Nur di buku ini. Tapi kalau misalkan gue boleh kerucutkan, untuk approaching kepada Tuhan itu ada dua jalan paling utama, yaitu pintu sejarah, benang merahnya sampai ujung pangkalnya ketemu di mana, dan satu lagi spiritual. Karena kita nggak mungkin mendekatkan segala sesuatu hal apalagi yang transenden itu dengan aspek rasional. Mau nggak mau kita ngomongin spiritual. Nah ini selaras dengan jalan pikirannya Al-Ghazali kira-kira gitu ya. Gitu yang terkenal dengan karyanya Tahafut al-Falasifah, ketika dia rancu dengan filsafat karena terlalu maunya mengempirikan Tuhan, merasionalisasi Tuhan tentang apa namanya itu ontologinya, ya kan nggak bisa gitu kita menghadirkan wujud eksistensi Tuhan itu dalam ranah empirik. Kalau mungkin dengan gayanya Cak Nur ya, terutama misalkan gue ngomongin di bab 1 nih tentang iman dan tauhid. Kita taunya iman ini kan hanya sebatas percaya mungkin ya, untuk sebagian orang awam apalagi. Tapi beliau menegaskan bahwa saya iman di sini nggak hanya sekedar percaya, tapi menyandarkan diri sepenuhnya kepada hal yang transenden itu sendiri, hal yang absolut, hal yang mutlak gitu. Memang kalau misalkan muluk-muluk, apalagi kita pakai filsafat yang genrenya materialism, itu nggak bakal ketemu tuh konsepnya, paradoks tuh. Tapi paradoks yang mutlak dan bisa diakui kebenarannya cuman paradoks tentang ontologi Tuhan itu sendiri. Nah, bingung kan ya? Gue juga awalnya bingung sih, tapi paling nggak gue ngerasionalisasinya gini. Kita ngomongin Tuhan, ngedefinisiin Tuhan, tentang wujudnya, eksistensinya itu nggak bakal bisa. Sekalipun gue mendefinisikan Tuhan adalah sesuatu hal yang nggak berwujud, bla 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 bla, itu sama sekali bukan Tuhan itu sendiri. Itu definisi imanen dari Tuhan. Sedangkan Tuhan itu adalah transenden. Dia yang nggak bisa didefinisikan dan dia yang tidak terkungkung dengan ruang dan waktu. Sekalipun gue definisiin seperti itu barusan, sama sekali nggak mengikis wujud eksistensi Tuhan itu sendiri. Nah, semisal gue narasiin kayak gitulah. Logika Cak Nur itu sekreatif itu loh di dalam bukunya. Bahkan nih ya, semisal kita tahu negara yang paling identik dengan komunisme ya korup tuh. Terkenal juga komunisme itu dengan keateisan merekanya. Orang-orang udah tahu lah, itu udah rahasia umum lah. Tapi Kim Il Sung ini bener ya namanya Kim Il Sung ya, salah satu pendahulu Kim Jong Un lah ya. Ada patungnya di ibu kotanya, apa namanya? Gue lupa, dari Pyongyang kalau nggak salah. Koreksi kalau gue salah ya. Ada patung yang menjulang ke langit gitu. Tapi setiap anak kecil, orang dewasa sekalipun, ketika lihat patung itu ya semacam nunduk, memberikan puja-pujaan lah gitu. Nah, itu bukannya gejala persembahan, pemujaan atau devotion. Itu adalah gejala keberagamaan gitu loh. Bahkan sampai tahap dimana mereka itu yakin bahwasanya patung tersebut dengan tangannya menjulang ke langit itu bisa merubah pelangi menjadi beras. Nah tuh, berarti kan secara tidak langsung dia menuhankan tokoh tersebut. Sama seperti gejalanya tentang orang-orang Soviet yang berziarah ke makam Lenin, Mao Zedong pun begitu, ejaannya Mao Zedong ya, gitu.
para pengikutnya lah. Nah pada akhirnya sematerialisme apapun orang, pada akhirnya dia membutuhkan atau menuhankan sesuatu hal yang dirasa tidak terjangkau atau dirasa agung bagi mereka. Sekalipun menuhankan akal budi, ya akal budi itulah yang dia tuhankan. Kira-kira begitu logika Cak Nur bermainnya. Masih banyak lagi mungkin kalau misalkan kita bahas per bab-babnya. Kalau misalkan di sejarah dan peradaban, Cak Nur itu ngebedah secara rigid banget bagaimana tentang kebenaran agama-agama. Kenapa gue bilang kebenaran agama-agama? Karena dia merunutkan, Cak Nur ini merunutkan dari sejarah agama itu dari paling akar banget, terutama dari agama Samawi ya, Ibrahimiyah ya, dari keturunan nanti Yakub yang jadi Yahudi, nanti Nasrani, terus Islam gitu. Bagaimana pergolakan yang terjadi di Yerusalem itu dijelasin secara gamblang di sini. Nah sebenarnya kalau dibahas per pintu-pintunya itu jadinya beda buku lah ya. Gue juga punya keterbatasan terhadap ingatan gue sama subbab-subbab yang di dalamnya. Nah mungkin kalau misalkan dibahas per subbabnya ya, itu nggak bakal selesai, mungkin 3 SKS nih gue bikin video. Ntar lu pada bosan juga dengerin ya kan. Nah tapi paling kan gue pengen menarasikan gini hasil bacaan gue. Kenapa pintu-pintu menuju Tuhan? Yang gue tangkap di sini adalah bagaimana Tuhan itu adalah tujuan coy, gitu. Makanya pintu menuju Tuhan, bukan surga atau neraka. Surga itu adalah ganjaran. Ya baik dia konsekuensi, orang baik konsekuensi surga, orang jahat itu konsekuensi neraka, kira-kira gitu. Jalannya apa? Ada syariat, ada tarekat, gitu, manhaj. Nah itu dijelasin juga kok di subbab pertamanya tentang iman dan tauhid, tentang jalan syariat. Terus ya agama atau syariat itu adalah relnya lah, jalannya lah. Startnya di mana? Kita lahir tuh start tuh. Finishnya di mana? Kita meninggal tuh finishnya. Itu. Jadi itu konsep 4 inilah yang paling basic. Lahir, meninggal, start, finish, syariat ini agama, relnya, jalannya, koridornya, dan goalnya, the ultimate goal adalah Tuhan itu sendiri. Kira-kira begitu. Nah, tentu nggak lepas juga dari stigma Cak Nur ya di mata orang awam, bahwa Cak Nur ini dicakin liberal lah, sesat lah gimana. Gue berani bantah dengan sangat yakin bahwasanya orang tersebut sama sekali belum paham pola pikir Cak Nur sebenarnya. Belum bisa jadi nggak baca karya Cak Nur. Padahal Cak Nur itu adalah yang gue tahu ya, tokoh Islam yang sampai akhir hayatnya itu selalu dekat dengan Quran. Ya jurusannya aja sastra Arab ya kan ya, saking dia keponya dengan kitab Allah gitu loh, yang dengan menggunakan bahasa Arabnya, mau nggak mau dia belajar bahasa Arab gitu. Habitnya itu mulia banget Cak Nur. Bahkan ketika lu baca tulisannya itu sama sekali nggak ada tendensi melencengnya sama sekali. Setiap subbab yang ada di buku ini nih, setiap subbabnya minimal 1 ayat loh. Bahkan nggak 1 ayat, 2 ayat lah. 2 ayat dicantumin di subbabnya, bukan pintu-pintunya ya. Misalkan tadi pintu iman dan tauhid, ada lagi subbabnya itu ya, cuma 2 halaman ya. Nah ya jadi uniknya juga di buku ini, dia ngebahasnya itu per pintu, ada subbab-subbabnya, itu 2 halaman gitu. Jadi kita bacanya tuh enak, santai gitu. Nggak narasi full 50 halaman gitu, enggak. Tapi dia 2 halaman, 3 halaman gitu. Itu subbab-subbab yang ada di tiap pintu buku ini. Nah, di setiap subbab itulah beliau mencantumkan ayat-ayat terkait, hadis juga gitu. Dan imam-imam terdahulu mana yang memiliki konsep tertentu gitu untuk bab-babnya. Nah, sangat rapih lah Cak Nur dalam mengkonsep sebuah buku yang membantu kita lah untuk meng-approach Tuhan kita sendiri gitu. Nah mungkin untuk review buku kali ini sampai situ dulu. Ya gue sangat merekomendasikan buku ini pastinya. Kalau misalkan nggak kuat dengan karya-karya Cak Nur lainnya yang halamannya banyak, kalau ini nggak terlalu banyak kok, serius. Nggak nyampe 280-an halaman. Nah mungkin yang belum kenal Cak Nur silahkan di searching dulu. Ya beliau juga salah satu tokoh HMI ya, tokoh HMI besar karena beliau. Dia bukan besar karena HMI sih, tapi HMI dibesarkan namanya oleh beliau, kira-kira gitu narasinya. Itu aja dari gua. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, bisa ketik aja di kolom komentar. Gue pasti fast respon ke orangnya. Akhir kata mungkin untuk closing statement apa ya? Gue gak punya quotes ala-ala sih. Tapi paling enggak semoga puasanya lancar, karena ini gue bikin videonya di bulan puasa. Semoga berkah juga sampai tiba hari fitri nanti gitu.
Semoga spirit perjuangan Islam di tengah pandemi ini tidak mengurangi esensi bulan Ramadan yang suci. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakinus sampai. Bye.